Warga Kampung Labuhan Ratu, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Timur mendadak gempar. Mayat seorang bocah dengan kepala terpisah tiba-tiba ditemukan di sebuah perkebunan durian warga. Usut punya usut, mayat tersebut adalah Raffi Danu Sanjaya, bocah Malang berusia 12 tahun. Raffi yang diketahui sempat pergi ke kebun durian bersama salah seorang rekannya saat subuh tak menunjukkan batang hidungnya hingga tengah hari. Hingga akhirnya tubuh Raffi ditemukan warga di semak-semak dalam kondisi tak lagi bernyawa. Saya nyusul anak nunggu durian kira-kira dari TKP ini 100 meter. Saya nyusul anak saya ngejerit-jerit di sini, mereka bertiga anak kecil-kecil semua. Karena pagi harus pulang, jadi kan saya jemput ya. Nah, mereka menjerit semua ngelihat ada darah. Nah, saya lihat bawahnya, saya turuti sampai ke bawah. Sampai ke bawah, ada tukang deret aren itu di situ. Dia udah lemas melihat darah, jadi nggak tahu, ngelihat darah aja udah lemas. Nah, di bawah aren itu saya temukan 2 iris daging. Kira-kira bagian apa dagingnya? Kurang tahu, irisan daging aja, yang jelas daging semua. Saya perkirakan daging hewan tadinya. Maka saya bilang, tenang aja, ini kayaknya kalau nggak orang motong kambing, motong sapi. Nah, setelah saya telusuri terus, lewat rawa itu saya temukan sosok mayat. Tapi saya belum tahu itu lehernya, kepalanya nggak ada, saya belum tahu. Hanya saya bujuran badan sama kaki aja. Terungkap, rupanya pelaku mutilasi adalah Hoirul Anwar, warga desa Raja Basa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Lampung. Hoirul ditangkap warga tak jauh dari lokasi kejadian saat berupaya kabur. Dalam genggamannya terlihat sebilah golok yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa Raffi. Aksi bejat Hoirul Anwar pun menyulut emosi warga. Rumah tersangka menjadi sasaran amukan warga yang kesal atas tindakan tak berperi kemanusiaan itu. Iya, memang meresahkan, Pak. Saya udah ngusir berapa kali, pamannya udah saya bilangin. Saya ngomong sama Pak Bayan nggak ditanggepin. Mintaan masyarakat sini, rumah itu dirubuhkan biar mereka nggak kembali lagi ke sini. Nampak seperti tak ada penyesalan saat ditangkap. Rumor yang beredar, Hoirul diduga mengalami gangguan jiwa. Ia pun harus menjalani observasi dan tes kejiwaan selama 14 hari ke depan. Ada beberapa hal yang kita nilai. Yang pertama, pada saat dia melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan, apakah berhubungan atau terkait dengan tanda dan gejala gangguan jiwanya. Nah, kemudian kita nilai juga kemampuan yang bersangkutan saat akan dilakukan mengikuti persidangan, yaitu juga kita nilai. Nah, yang terakhir yang juga kita nilai adalah apakah yang bersangkutan ini memang sebelumnya punya riwayat. Kemungkinan yang bisa terjadi, yang pertama adalah si pelaku ini full panic ya. Artinya dia baru menyadari misalkan ternyata tindakannya ini merupakan tindakan kriminalitas yang sangat berat, sehingga dia melakukan mutilasi untuk menghilangkan jejak. Yang kedua, kondisi kejiwaan yang tidak sehat. Nah, kalau ini memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, si pelaku ini sebenarnya memiliki dendam atau emosi terhadap korban, sehingga ketika ada kesempatan untuk melakukan pembalasan dendam, dia melakukan hal tersebut. Bila mana dari hasil observasi Hoirul dinyatakan mengalami gangguan jiwa, proses hukum akan terus dilanjutkan hingga ke persidangan. Saat ini masih dilakukan observasi oleh pihak dokteran. Kami juga masih menunggu hasil dari observasi tersebut. Untuk perkara sendiri, apabila nanti tersangka ini alam gangguan jiwa, apakah perkara ini akan lanjut atau seperti apa ya? Untuk proses hukum masih tetap akan kita laksanakan sesuai dengan prosedur, dan kami juga masih akan menunggu hasil kesimpulan bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa atau tidak.
Untuk pembunuhan yang terjadi di Lampung sendiri, saya rasa pembunuhan yang terjadi di Lampung yang melibatkan seorang pemuda yang membunuh seorang bocah berusia 11 tahun tidak terjadi karena pelaku memiliki gangguan jiwa ya, tapi saya rasa itu terjadi karena faktor situasional di mana pemuda ini mungkin merasa harga dirinya terganggu, dilukai ketika bocah ini melawan saat ia tegur. Akhirnya ia menggunakan kekerasan ini untuk memberikan penghukuman kepada bocah ini yang akhirnya fatalnya menjadi pembunuhan. Kini keluarga meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Apalagi Raffi yang dikenal cerdas di lingkungan sekolah merupakan anak kebanggaan keluarganya. Ya, kami berharap sih untuk tersangka kami minta dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan, karena menghilangkan nyawa, apalagi ini anak di bawah umur yang belum pantas untuk mendapatkan hal sekecil itu. Jadi kami minta kepada pihak hukum maupun instansi-instansi terkait lainnya, karena ini anak di bawah umur, jadi kami minta bantuannya, support terhadap kami untuk mengawal kasus ini. Harapan kami sekeluarga hukum sesuai dengan apa yang diperbuat.